Perkenalkan, nama saya Hendrikus Balsano Adebomaking, NIM 2120227. Kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Kali ini saya akan melanjutkan materi lanjutan parallel programming. Pertama, parallel programming wide open MP and MPI. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman yang membagi tugas pemrosesan menjadi beberapa bagian yang kecil dan menjalankannya secara inti atau secara bersamaan. Oke, kemudian kita buka outline of course. Yang pertama itu ada basic of parallel computer, architecture, ada basic of parallel computing, introduction to shared memory programming wide OpenMP, kemudian ada OpenMP performance uses, kemudian introduction to the message passing interface atau MPI. Kemudian ada advanced MPI, ada MPI performance, dan hybrid MPI dan plus OpenMP programming. Matrix to quantify the efficiency of parallel computing adalah perbandingan waktu eksekusi pemrograman paralel dengan waktu eksekusi pemrograman serial. Semakin besar nilai speed up, semakin efisien program paralel. Kemudian sini TN execution time of some fixed workload wide and workloads. How much faster than wide a single worker. Kemudian ada parallel speed up sama dengan SN sama dengan T1 berbanding TN. Kemudian how efficiency does N works do their work, atau seberapa mudahnya para pekerja dengan indikator N itu melakukan pekerjaannya, dan apakah kita bisa mempredik atau memperkirakan SN dan apakah ada limit atau batasannya. Lalu parallel efisiensi N sama dengan SN, jadi efisiensi adalah perbandingan antara speed up dengan jumlah pemrosesan paralel yang digunakan. Efisiensi yang ideal adalah 100%. Kemudian ada assumption for basic scalability models. Di sini ada scalability hardware N times the iron can work N times faster. Kemudian ada work is the ether full parallelizable or not at all. Kemudian for the time being assume a continuous workload. Kemudian ada a simple speed up model for fixed workload. Oke. Sini ada Amdahl Law 1967 strong scaling. Judul strong scaling Amdahl yang merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang peningkatan kecepatan proses atau komputer jika hanya sebagian dan peralatan perangkat keras ataupun perangkat lunaknya yang diperbarui atau ditingkatkan kerjanya. Di sini fixed workload speed up while being the fraction of non-parallelizable work. Sn sama dengan T1
bagi Tn sama dengan 1 bagi S tambah 1 kurang S per N. Peningkatan kecepatan proses data atau speed up dengan N pekerja atau work S adalah porsi pekerjaan yang tidak paralel dan N adalah jumlah pekerja dari rumus tersebut. Dapat dilihat bahwa peningkatan kecepatan proses atau speed up akan mendekati jika pekerjaan yang tidak paralel mendekati nol, artinya peningkatan kecepatan proses akan semakin besar jika porsi pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel semakin besar. Berikutnya adalah fundamental limits and Amdahl's law, atau keterbatasan kecepatan proses yang dapat dicapai dengan parallels. Pertama, asymptotic speed up. Sn sama dengan 1 per S. Dan berikutnya adalah asymptotic parallel efficiency. Limit N sama dengan 0. Kemudian asymptotically nobody is doing anything except the workers that gets the serial work. Kemudian ada strong scaling plus overhead. Adalah waktu tambahan yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma secara paralel dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti komunikasi dan sinkronisasi antara prosesor. Rumus untuk strong scaling plus overhead adalah sebagai berikut, di mana Tn sama dengan S tambah T per N what goes into Cn. Cn overhead dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti communication, pattern, synchronization strategi, message size, dan network struktur atau struktur jaringan. Kemudian ada strong scaling with a particularly bad overhead model. Kemudian ada strong scaling with linear overhead. Di sini rumusnya Sn sama dengan T1 per Tn sama dengan 1 per S kurang 1 per S tambah 1 kurang S per N tambah Kn. Kemudian di sini so all is lost not quit. Di sini communication is not necessarily serial and or non-overlapping. Non-blocking networks can transfer many messages concurrently. Communication may be overlapped with useful work for some algorithms. Increasing the amount of parallel work can mitigate the impact of the serial work. Kemudian ada a simple speed up model for scale workload. Ini kemudian sini ada rumusnya. A simple speed up model for scaled workload. Ini rumusnya T N sama dengan S tambah Pn per N sama dengan S tambah P. Kemudian ini Sn
dalam kurung S tambah PN tutup kurung per S tambah P dibagi S tambah P per S tambah P sama dengan S tambah dalam kurung 1 kurang S N. How can we determine the model parameters? Kemudian ada benchmarking, Tokens, and AHA. Application benchmarking, real application, realistic problems. Kemudian ada micro benchmarking, simple loop, function, well understood, configurable, dan careful designed. Kemudian ada proper definition of background case. Dan ini binding parallels. Yang level of parallels in real parallel system. Find intermediate dan coarse. Find terdiri dari inti prosesor core yang merupakan unit pemrosesan dasar komputer inti. Prosesor memiliki beberapa fitur yang meningkatkan kerjanya seperti ILP, pipelining, dan SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Berikutnya adalah tingkat menengah, adalah intermediate, terdiri dari node yang merupakan kumpulan inti prosesor, chip, dan akselerator. Berikutnya adalah core, terdiri dari komponen-komponen yang saling terhubung untuk membentuk sistem yang dapat memproses data dan menjalankan program. Berikutnya adalah poin-poin pentingnya. Yang pertama, the available parallelism is usually limited serial fraction communication. Kemudian, if you do it right, unlimited parallelism might be an option. Ada hardware bottlenecks are ubiquitous but constitute will define hyper performance limits. Kemudian ada back of the envelope calculation is better than nothing. Ada measuring and presenting performance data is reading write pitfalls. Know your horse and the parallelism it provides to your application. Sekian dan terima kasih.